Masyarakat suku Dayak dengan hutan dan alam sekitarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hutan di mata suku Dayak telah menjadi satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan karena pada zaman dahulu hutan menjadi tempat tinggal suku Dayak, tepatnya di dalam pedalaman hutan belantara selama beribu-ribu tahun. Hingga saat ini, hutan memiliki hubungan timbal balik yang sangat terawat dan terjaga dengan masyarakat suku Dayak. Hubungan timbal balik itu dapat dilihat melalui cara masyarakat suku Dayak menjaga alam sekitarnya agar tetap terjaga, dan hutan pun memberikan hasil alam yang dapat diolah oleh masyarakat suku Dayak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pohon rotan misalnya. Pohon rotan merupakan contoh nyata hasil alam yang dihasilkan hutan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat suku Dayak. Pada awalnya, suku Dayak memanfaatkan rotan untuk berbagai upacara, perayaan, hingga bahan pangan yang lezat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat memanfaatkan pohon rotan sebagai alat-alat keperluan rumah tangga. Tas anjat rotan misalnya. Pada awalnya, tas anjat rotan digunakan sebagai tas untuk keperluan membawa sesuatu. Tas anjat tampak seperti tas ransel, memiliki bentuk seperti tabung dengan model anyaman yang beragam. Ukurannya bermacam-macam, tergantung kebutuhan dan fungsi dari tas anjat yang dibuat. Proses pembuatan tas anjat dibuat melalui 3 tahapan, yaitu nonjak atau proses pembuatan lubang-lubang tali anjat, kemudian ngerara, yaitu proses pembuatan motif, dan yang terakhir adalah klikar, yaitu proses menganyam bagian bawah yang berbentuk bulat. Pada saat dulu, saya masih remaja ya, tidak ada usaha lain di kampung ini, dan orang tua kita usahanya menganyam. Nah, otomatis saya belajar mencari uang itu dari anyaman. Saya belajar anyaman dari orang tua saya sendiri, saya meniru dari yang sudah ada. Saya dulu mulai menganyam dari harga anjat itu 2.500, hingga saat ini ada peningkatan untuk memenuhi keinginan pasar. Berbagai harga ditawarkan para pengrajin tas anjat. Di Kabupaten Katingan cukup variatif tergantung ukuran dan kerumitan motif yang ditawarkan. Harga tas anjat bisa dijual dengan harga 100.000 hingga lebih. Kalau dulu hanya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di dalam perkembangan zaman ternyata sudah mulai bergeser ke komersil. Nah, pada saat ada pembeli, jumlah pengrajin berkembang pesat. Berbagai motif tas anjat yang memiliki keunikan serta ciri khas kental motif suku Dayak yang kaya akan makna membuat tas anjat menjadi inspirasi bagi para desainer. Rohmi Fitria misalnya, ia menunjukkan kecantikan motif tas anjat dalam modis wear kekinian. Menurutnya, beragam motif tas anjat sangat indah untuk dituangkan dalam busana. Saya terinspirasi dari motif pada tas anjat ini. Sebenarnya sangat unik dan jarang ditemukan. Ini terlihat dari motif seperti daun, hewan, bahkan ada pola seperti segitiga. Selain keunikan serta keindahan, motif tas anjat yang menjadi daya tarik tersendiri, tas anjat juga secara tidak langsung menjadi cara agar kita tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan Dayak. Selain itu, kita dapat membantu perekonomian para pengrajin tas anjat yang berada di Kalimantan. Dengan memakai produk dan kerajinan lokal, kita dapat menunjukkan rasa cinta kita terhadap kebudayaan Indonesia.